didominasi oleh isu makro, pekan ini ada fundamental dan rapat kebijakan Bank Sentral. Smart investor, seperti apa isu fundamental yang harus kita perhatikan dan bagaimana dampaknya ke pasar, kami akan bahas dalam video kali ini. Ya, terlebih dahulu subscribe channel kita, like and share video ini. Ya, kembali bersama kita dengan Pak Nanang dari Riset Departemen Valbury Asia Futures. Halo Pak Nanang, apa kabar? Halo Ika. Ya, untuk isu fundamental pekan ini apa yang Pak jadi perhatian Pak? Baik, setelah mengalami tekanan ke level terendah dalam 2,5 tahun ya, dolar Amerika berpotensi rebound pada perdagangan minggu ini. Fokus pasar akan tertuju pada rapat kebijakan bulanan BOC Bank Central of Canada ya hari Rabu, dan Kamisnya rapat ECB Eropa Central Bank. Diharapkan dari rapat kebijakan kedua bank tersebut ada sinyalemen untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulus moneter. Kebijakan suku bunga rendah diperkirakan masih akan diterapkan oleh kedua bank sentral tersebut. Setelah pekan lalu dominan isu makro stimulus pandemi, ditambah lagi data non-farm payroll Amerika di bulan November yang mengalami pertumbuhan ke level terendah dalam 6 bulan terakhir, sempat membuat pergerakan dolar Amerika tertekan di awal perdagangan di hari Jumat. Namun di akhir perdagangan, dolar membalikkan keadaan dengan memangkas kejatuhannya, di mana data tersebut untuk bulan November berada di angka 245.000 pekerja dari prediksi 408.000 pekerja, di mana sebelumnya 610.000 pekerja. Tapi tidak dengan pendapatan per jamnya, malah meningkat yaitu 0,3% dari 0,1%. Nah, sementara itu tingkat pengangguran Amerika di bulan November mengalami penurunan menjadi 6,7% dari sebelumnya 6,9%, di mana prediksi adalah 6,8%. Ya, lalu event-event apa yang akan terjadi untuk di pasar pekan ini, Pak? Iya, Ika. Berikutnya adalah laporan keuangan perusahaan Amerika kuartal keempat 2020 yang sampai saat ini belum merilis data-data perusahaan unggulan, dan jadi itu kurang lebih tidak menjadi perhatian sangat penting. Data Amerika yang menjadi penting adalah core inflasi CPI, begitu juga dengan CPI year to year-nya, dan data mingguan jobless claim. Data non Amerika lainnya yaitu yang hari penting adalah hari Selasa, yaitu GDP dari Jepang maupun dari zona Euro, begitu juga Euro sentiment yang akan dirilis oleh dari zona Euro maupun dari Jerman itu sendiri. Hari Rabu kita akan menantikan kabar mengenai rapat Bank Sentral Kanada. Nah, dan rapat ini kemungkinan besar Bank Sentral akan mempertahankan suku bunga rendahnya yaitu 0,25%. Di satu sisi market juga akan menentukan apakah ada kebijakan-kebijakan baru dari moneter yang akan diberikan oleh Bank Sentral mengenai stimulus. Hari Kamis yaitu kita memperhatikan data GDP dari Inggris, data industrial production maupun manufacturing production-nya, dan di malam harinya mungkin kita bisa melihat apa yang dinantikan adalah ECB meeting. Apa dalam rapat kebijakan ini dia akan mempertahankan suku bunga rendahnya 0%. Market sedang menantikan apakah ada stimulus yang menjadi kejutan yang dituangkan ataupun dibicarakan, disampaikan oleh pejabat Bank Sentral Eropa. Ya, lalu pengaruhnya untuk pasar apa nih Pak? Baik, penambahan stimulus baik di Amerika dan di Eropa masih menjadi penopang laju saham di Amerika maupun di Eropa, di mana ini terlihat dari chart ataupun mingguan weekly-nya yang menunjukkan bahwasanya penguatan lanjutan dengan berada di area barunya di atas 3.100. Kenaikan saham Amerika berimbas pada pasar saham di Asia karena banyaknya arus dana yang mengalir di kawasan Asia, dengan tidak mengesampingkan musim laporan keuangan yang menjadi perhatian pelaku pasar lainnya. Dolar belum lepas dari tekanan pekan ini, dan kita lihat perdagangan selama pekan kemarin laju saham juga mengalami kenaikan cukup signifikan, dan imbasnya kita ngelihat dolar itu juga mengalami tekanan karena masalah stimulus yang masih terus memberi tekanan terhadap dolar yang mencapai level terendahnya dalam 2,5 tahun. Kini potensi tersebut masih berlanjut karena serangkaian data di luar Amerika seperti Eropa dan Inggris pekan ini yang diperkirakan menunjukkan perbaikan, sehingga tekanan dolar kini menuju potensial support di kisaran 8960 sampai dengan kisaran 90.00. Ya, aset-aset apa yang bisa diperhatikan untuk pekan ini Pak? Baik, untuk Euro USD, rebound dapat terbatas dengan kisaran 1.2200-nya sebagai potensial resisten. Bila ini ditembus, maka potensi euro membuka range baru di 1.22.000 sampai dengan 1.24.000. Support ada di kisaran 1.20.000. Tutup di bawah area tersebut berbalik melemah ke 1.18.000 sampai dengan 1.19.300. Untuk GBP USD berhasil tembus area 1.35 pada perdagangan hari Jumat, namun gagal dipertahankan
closing di atas area tersebut, membuat ujian masih dihadapi GBP. Kisaran resisten jangka pendek ada di 1.35379. Bila berhasil dipertahankan, maka res baru 1.35.000 sampai dengan 1.37.000. Volatilitas dapat meningkat. Perhatikan juga support di kisaran 1.31800 sampai dengan 1.33.000-nya. Untuk USD Kanada, rebound belum ada sinyal kuat. Kisaran resisten penting ada di 1.27800 sampai dengan 1.29500. Penutupan dan low pekan lalu psikologis karena sudah terbentuk double bottom, di mana area terendah mingguan yang sempat terjadi pada 30 September 2018 perlu menjadi waspadai penutupan di bawah area tersebut karena potensi akan menekan lebih dalam dengan kisaran 1.25400 sampai dengan 27.700 sebagai potensial supportnya. Dan yang terakhir adalah SAUUSD. Rebound dapat terbatas di kisaran 1848 sampai dengan 1863 sebagai potensial resisten, sedangkan support di kisaran 1820 sampai dengan 1805. Ya, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Ya, Ika. Ya, Smart Investor, setelah melemah 2 pekan terakhir, bayangan pelemahan masih bisa berlanjut. Di tengah mencuatnya stimulus Eropa, potensi rebound USD ada di 2 hari perdagangan di akhir pekan ini. Karena pelaku pasar akan melakukan pemburuan buy on weakness dari melemahnya belakangan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani. Saya Nanang Wahyudin. Sampai jumpa.